Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat SPSS. Kemarin kita udah buat uji validitas menggunakan Excel. Nah, sekarang kita buat uji validitasnya menggunakan SPSS. Sebenarnya kalau disaranin sih lebih mudah pakai Excel. Tapi kalau sekarang kan lebih menarik pakai SPSS. Bukan menarik sih, tapi kebanyakan rata-rata itu pada menggunakan SPSS. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin di video sebelumnya, bahwasanya uji validitas tuh kegunaannya untuk mengukur bahwasanya instrumen itu tuh sah, bener nggak atau valid nggak buat kita lakukan ke uji penelitian kita. Nah, di sini kita akan coba menggunakan SPSS, beserta kita akan interpretasikan bagaimana sih cara baca dari SPSS itu sendiri. Kita sebelumnya siapkan tabel kuesioner yang telah kita ujikan ke beberapa responden. Di sini ada 20 responden dengan 20 item pertanyaan. Di sini angka 1 dan 2 itu maksudnya adalah kode angka, di mana kuesioner yang saya gunakan itu menggunakan jawaban iya atau tidak. Iya kita kodekan dengan angka 1 dan tidak kita kodekan dengan angka 2. Kemudian kita copy hasil dari kuesioner kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Kita klik aja di tab paling ujung, kemudian kita Ctrl V untuk mengubah nama-nama dan desimal atau 0 di belakang angka ini. Kita gunakan variable view. Kita klik di variabel pertama. Setelah aktif di variabel pertama, kita edit, kita find, kemudian replace, kita ganti dengan var 000 nanti dikali dengan p atau bebas lah. Mungkin kita udah gunakan tadi, jadi udah terotomatis jadi P21. Terus kita desimalnya kita ubah dari 0. Kita klik ke bawah, arah mana bawah, 0, 0. Masuk lagi ke data view, kemudian kita arahkan paling ujung, kita transform, kemudian compute, kita kasih skor tambah sampai dengan ke 20 dan ke 20 kita oke. Nah, di outputnya tertulis terexecute, bahwasanya perintah kita udah terjalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Karena masih ada desimalnya, kita ke variable view lagi, kita ganti dengan 0 seperti biasa. Habis itu kalau kita mau uji validitas, kita bisa langsung ke analyze, correlate. Habis correlate, kita klik di variate. Item pertanyaan semua ini dengan skor kita masukkan semua dengan ZLA semuanya. Kita pindahkan ke kolom yang paling kanan. Itu biarkan ini semua tercentang. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Bahwasanya item pertanyaan pertama oleh responden pertama itu didapatkan
Biasanya di item pertanyaan pertama di persen correlation-nya mendapatkan hasil sebanyak 0,440. Kita bisa bandingkan sebenarnya 0,440 ini dengan R tabel. R tabel taraf signifikansi 5%, dengan jumlah responden 20. Diketahui bahwasanya nilai R tabelnya itu 0,444. Sedangkan di sini didapat bahwasanya nilai dari item pertanyaan pertama itu 0,440. Artinya R hitung lebih kecil daripada R tabel, sehingga bisa dikatakan bahwasanya item pertanyaan pertama itu tidak valid, atau bisa dikatakan tidak bisa mengukur, tidak bisa digunakan untuk melakukan uji penelitian yang kita lakukan. Atau dengan sigtutelnya, nilai sigtutel itu dikatakan valid apabila nilai sigtutel dari nilai sigtutel yang kita hitung lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan di sini dia 0,52 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga pertanyaan pertama tidak valid. Kemudian di item pertanyaan kedua ini, skor item pertanyaan kedua terdapat bahwasanya nilai persen correlation-nya itu 0,653, yang artinya nilai R hitung yang kita buat ini lebih besar daripada R tabel 0,44. Artinya 0,653 itu lebih besar daripada 0,444. Sehingga item pertanyaan kedua dinyatakan valid. Atau kita bisa menggunakan sigtutel. Kalau sigtutel kita bisa menggunakannya dengan nilai sigtutel atau item pertanyaan itu dikatakan valid apabila nilai sigtutelnya itu kurang dari 0,05. Nilai sigtutel yang kita peroleh sebesar 0,002, sehingga lebih kecil daripada 0,05, dan bisa dikatakan bahwasanya item pertanyaan kedua ini valid. Begitupun seterusnya. Atau bisa kita lihat dengan mudah kalau ada bintang kecil di sini, itu dikatakan valid. Jadi di 20 item pertanyaan kita ada sebenarnya item pertanyaan yang tidak valid 1 pertama, kemudian 2. Nah, dari jumlah pertanyaan 20 pertanyaan kita ajukan, ternyata ada 2 item pertanyaan yang tidak bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan uji validitas menggunakan SPSS dan cara menginterpretasikan hasil dari SPSS kita. Sekian video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.